Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة إخواني وأخواتي في الله, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Meskipun suasana sedang panas, tapi tetap kita harus semangat. Gerah ya? Tetap semangat ya. Segerah-gerahnya di dunia, tentu lebih gerah di padang mahsyar ya. Maka insyaallah ta'ala dengan semakin adanya tantangan dalam menuntut ilmu, maka insyaallah pahalanya pun akan lebih besar. Pada malam hari ini akan kita kaji bab yang kelima dari Kitabut Tauhid. Judulnya adalah Ad-Da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Ad-Da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini di surah Yusuf ayat 108. Katakanlah, ini adalah jalanku yang aku mengajak Allah di atas basirah. Katakanlah, ini adalah jalanku yang aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Basirah maknanya bisa ilmu, bisa petunjuk, dan seterusnya. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, dan Maha Suci Allah, dan aku sekali-kali tidak termasuk orang-orang musyrikin. Ayat ini dibawakan Syekh
dalam bab dakwah, di mana dakwah adalah upaya mengajak manusia ke jalan kebenaran, ke jalan kebaikan, baik dengan dakwah lisan atau dakwah amal. Maka dakwah adalah perkara yang mulia, karena manusia mempengaruhi satu dengan yang lain. Apabila ada segolongan manusia yang berbuat kejahatan, keburukan, dan tidak ada yang menyeru kepada jalan-jalan kebaikan, maka manusia akan mempengaruhi dengan satu dengan yang lain. Jadi manusia adalah makhluk sosial. Harus ada orang-orang yang menyeru kepada jalan kebaikan. Dan jalan yang terbaik adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Karena Allah yang paling faham terhadap apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Allah yang paling mengerti apa yang terbaik untuk manusia. Manusia diberikan potensi untuk berfikir, diberikan akal, diberikan perasaan. Tetapi terkadang manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya dan egonya atau kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya. Maka harus ada nilai-nilai kebenaran yang sifatnya mutlak. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul agar menjadi barometer kebenaran. Selama perkara tersebut dibolehkan oleh Allah, silakan. Selama perkara tersebut dilarang oleh Allah, jangan dilanggar. Dan kita harus yakin bahwa semua perintah Allah pasti yang terbaik. Dan semua yang dilarang oleh Allah pasti mengandung keburukan. Itu sebuah hal yang harus kita yakini. Karena orang kalau mengedepankan perasaan saja dalam kehidupan ini, mengedepankan akal semata, maka banyak perkara yang rancu, Pak. Antum nih bapak-bapak, saya rasa hafal dengan ayat di dalam surah An-Nisa. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Hafal enggak? Nikahilah wanita 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu wanita saja. 1. Berapa? 1. Kalau khawatir tidak bisa berlaku adil. Kalau perasaan seorang wanita tentu berat, suaminya menikah lagi. Atau seorang ayah yang membesarkan anak perempuannya sejak kecil, dia didik, dia besarkan, dia yang banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi sang anak kesayangannya itu.
lalu tiba-tiba anaknya dimadu, berat apa tidak? Berat. Tetapi kenapa Allah Azza wa Jalla membolehkan? Pasti ada maslahatnya. Ini saya berikan contoh saja. Betapa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila ada seorang pencuri, dipotong tangannya. Setelah dipotong sampai sehat, sembuh dari sakitnya, dipotong segini. Setelah itu dibebaskan. Dibebaskan. Tidak dimasukkan ke dalam penjara, sel atau rutan. Karena kalau dimasukkan ke situ, ya pemerintah waliul amr harus memberi makan. Harus memberi makan, ya. Dan itu biayanya besar. Biayanya besar. Belum gaji penjaga rutannya atau lapasnya. Belum pengadaan tempatnya. Belum pembangunan selnya. Karena bangunan untuk membuat sel itu lebih besar daripada membangun rumah. Temboknya bukan tembok hebel putih, Pak. Itu pakai sendok saja bolong. Cor 2 lapis. Ke bawah juga harus kuat. Yang sekiranya sulit untuk digali, sulit untuk dilubangi, sulit untuk dinaiki, kan begitu kan? Ya manusia mereka menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya. Ini hukum baik ini, maka dijalankan. Tapi banyak konsekuensi yang harus didapatkan. Islam telah memberikan 2 cara, dan itu yang dilakukan Nabi dan yang dilakukan sahabat ketika memilih pemimpin. Yang pertama dengan syura, wa amruhum syura bainahum. Memilih pemimpin, itulah kepemimpinan Abu Bakar dipilih dengan majlis syura. Yang kedua adalah istikhlaf, ketika pemimpin itu memilih, kalau saya meninggal maka pemimpinnya adalah fulan. Itu yang dilakukan Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Orang-orang yang mendewakan demokrasi, yang mendewakan sistem barat, mempersoalkan permasalahan ini tidak ya, demokrasi, tidak ini, tidak itu. Tapi lihat hasilnya apa? Kepemimpinan yang diambil dengan model Khulafaur Rasyidin. Ini loh buktinya. Dengan biaya yang sangat murah. Ya Pak ya? Murah sekali. Bandingkan dengan pemilihan kepemimpinan yang ada di negeri kita, berapa triliun. Belum adanya money politik, belum setelah itu ada korupsi dan seterusnya. Sulit dihilangkan korupsi karena modalnya besar. Kita harus yakin bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah yang terbaik. Apalagi berkaitan dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Katakanlah, ini adalah jalanku yang aku menyeru manusia ala basirah, di atas ilmu. Maka orang yang berdakwah ilallah harus di atas basirah, di atas
ilmu. Jangan baru berilmu kemudian tampil dakwah kemana-mana. Baru hijrah, ya, diajak khuruj. Ada yang begitu? Ada. Artis hijrah ditampilkan di depan, lalu lama-kelamaan dipanggil, muncul gelar ustadz, ustadzah. Mu'allaf baru masuk Islam, dipanggil cerita tentang keislamannya, proses masuk Islamnya bagaimana, dipanggil di masjid ini, dipanggil di masjid itu, dipanggil di masjid sana, lama-kelamaan ustadz. Tidak boleh. Dakwah harus ala basirah, di atas ilmu. Karena dakwah adalah amanah. Tidak boleh seorang sembarangan menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyimpulkan sebuah hukum. Harus melalui pemahaman yang benar, tafsir yang tepat. Karena kalau tidak, maka kerusakan akan banyak timbul dari dai-dai yang tidak berilmu. Terus bagaimana Ustaz? Kalau begitu tidak semua orang boleh berdakwah. Kita ini bagaimana berdakwah? Nah, perlu kita fahami, ada 3 istilah yang perlu kita catat. 3 istilah yang perlu kita catat. Yang pertama adalah tabligh. Tabligh. Yang kedua adalah ta'lim, mengajari. Yang ketiga adalah tadris atau mengajar. Tabligh berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Dalam perkara-perkara umum tentang Islam, nak solat, nak ayo berangkat, waktunya solat isya, waktunya solat subuh, nak bicara yang baik kepada orang tua, nak hormati bapakmu, hormati ibumu, hormati kakekmu, boleh? Boleh. Karena ini adalah perkara-perkara umum yang telah diketahui oleh kaum muslimin. Ini namanya tabligh. Tabligh, menyampaikan. Yang kedua ada ta'lim. Ketika Anda mengajari seseorang, mengajari anak tetangga, mengajari orang-orang lingkungan Anda, apa? Belajar Al-Quran, ngaji, Iqra. Tapi syaratnya kalau ta'lim Anda harus lebih tinggi. Ngajarin Iqra ya berarti Al-Quran sudah lancar. Jangan ngajarin anak-anak Iqra 3, antum baru Iqra 2. Ya enggak bisa ya. Malah disalahin anaknya. Abi gimana sih? Ya. Umi bagaimana sih? Itu ta'lim. Boleh enggak anak di rumah ngajarin anak zikir, bangun tidur, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, setelah makan, boleh? Boleh. Malah kalau bisa orang tuanya yang ngajarin. Kalau bisa orang tuanya, karena itu adalah amalan yang dilakukan setiap hari sampai sang anak tua, sampai sang anak meninggal. Kalau diamalkan oleh anak-anak kita, pahalanya buat orang tua. Jadi pahalanya jangan diborong oleh guru ngajinya semua, jangan. Ajarkan anak kita dengan Al-Fatihah, ajarkan anak kita dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat favorit ya. Kalau sholat sir itu bacanya itu apa bukan? Mana yang bilang bukan? Jujur aja. Paling banyak ya kul itu, betul? Inna a'toina. Siapa yang inna a'toina?
Itu paling pendek. Kalau kita ajari anak-anak kita dengan ayat itu, dengan surat itu diulang-ulang oleh anak kita, kita dapat pahala. Ya Pak ya? Jangan diborong oleh guru. Kita harus punya andil. Subhanallah. Ini namanya ta'lim. Boleh. Tapi kalau dakwah dalam artian mengajar, membuka majlis ilmu, dakwah ke sana kemari mengajarkan ilmu Islam, maka harus punya keahlian. Tidak boleh orang yang tidak belajar ilmu tajwid duduk mengajarkan tajwid. Tidak boleh seorang yang tidak bisa bahasa Arab lalu duduk mengajari bahasa Arab, nahwu sorof. Tidak boleh orang yang baru belajar kemudian membuat halaqah ilmu mengajarkan ilmu mustalah hadis, ilmu faraid, ilmu waris, dan seterusnya. Harus ada pondasi dulu yang kuat. Ya. Makanya pesan ulama salaf dahulu, ya, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu qabla an tusawwadu, sebelum kalian menjadi tokoh. Pelajarilah ilmu sebelum kalian menjadi tokoh. Karena kalau sudah jadi tokoh, malu belajar ilmu-ilmu dasar. Jadi dakwah harus di atas basirah, ala basiratin ana. Tapi basirah siapa? Ilmunya ilmu siapa? Apakah ilmunya Jahm bin Safwan? Apakah ilmunya Bishr al-Marisi? Apakah ilmunya Wasil bin Atha? Apalagi ilmunya Abdullah bin Saba? Atau ilmunya ahli-ahli tariqah yang ada? Karena semua tariqah, kelompok-kelompok Islam, firqah itu kembali kepada tokohnya. Ilmu itu mentok kembali kepada tokohnya, bukan kepada satu orang yang harus kita ikuti secara mutlak. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ala basiratin ana, di atas basirah aku, yakni Rasulullah. Tapi kan kita tidak melihat Rasulullah. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Terus bagaimana caranya? Dari riwayat-riwayat yang datang kepada kita, dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para a'immah kita, dari kesimpulan-kesimpulan hukum yang telah sampai kepada kita. Karena tidak akan mungkin ada sebuah hukum di dalam Islam yang tidak jelas hukumnya. Ketidakjelasan itu kembali kepada kita masing-masing, tetapi hukum itu pasti sudah ada hukumnya. Tapi ternyata orang yang membawa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, kok pemahamannya berbeda-beda? Kalau fikih wajar, tapi pemahaman akidahnya ada yang beda-beda. Itu bagaimana? Maka ayat ini menjadi solusinya. Wa manittaba'ani. Di atas basirahnya siapa? Nabi. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Siapa mereka? Para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Jadi ayat ini luar biasa, Pak, yang mengandung isi di dalam dakwah, idealnya dalam dakwah ini. Karena para sahabat tidak berbeda dalam masalah iman, dalam masalah rukun iman, dalam penjelasan-penjelasan iman.
Ada beberapa perkara akidah yang diperselisihkan kaum salaf, tapi sedikit. Seperti ru'yah, apakah Nabi melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak? Sirat sebelum haud Nabi, telaganya Rasulullah setelah sirat atau sebelum sirat? Tiupan sangkakala itu 2 kali atau 3 kali? Ada khilaf di kalangan ahlu sunnah. Ada khilaf di kalangan ahlu sunnah. Tetapi jumlahnya sedikit. Daripada pokok-pokok akidah itu, adanya sirat, tidak ada khilaf. Adanya haud, tidak ada khilaf. Adanya tiupan sangkakala, tidak ada khilaf di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi jumlahnya berapa, ya, itu masih ada khilaf. Maka seandainya umat ingin bersatu, maka bersatulah di atas metodologi sahabat. Tidak menafsirkan dengan enaknya sendiri. Kalau cinta kepada Nabi, tidak perlu bertanya kenapa kita harus melakukan maulid Nabi. Karena pertanyaan itu saja sudah kufur katanya. Masa ada umatnya Nabi, dengan lahirnya Nabi, dia tidak suka. Maka kita jawab, sesungguhnya merayakan maulid Nabi tidak masuk dalam rukun iman. Ketika ini dimasukkan dalam kekufuran, ini gulu. Yang kedua, lahirnya Rasulullah SAW pun diperselisihkan ulama. Apakah tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, dan tanggal-tanggal yang lain. Bahkan ahli falak sendiri merojihkan tanggal 9. Tanggal 9 Rabiul Awal. Yang kedua, seandainya tidak ada perselisihan di kalangan sahabat, maka perkaranya lebih ringan. Tapi kenapa hari lahirnya Nabi ada perselisihan? Itu menunjukkan perkara tersebut tidak terlalu penting, bahkan tidak penting. Jangankan Nabi Pak, 14 abad lalu, simbah-simbah kita, orang tua kita, kalau kita tanya, Mbah lahirnya kapan? Nggak tahu ya. Pokoknya bareng sama mbah itu. Ini pohon asem yang gede ini dulu kecil. Umurnya berapa Mbah? Ya pokoknya umurnya pohon asem. Apalagi itu 14 abad lalu, 1400 tahun yang lalu. Itu. Kemudian ketika Nabi lahir ke dunia, sudah ada Islam belum? Belum ada. Belum ada Islam. Nabi diutus menjadi Nabi di usia 40 tahun. Maka selama 40 tahun Nabi tidak pernah melakukan maulid, plus 40 setelahnya sampai usia 63 tahun Nabi tidak pernah merayakan maulid. Apa mungkin seorang tidak merayakan hari lahirnya, tapi orang lain malah membuatnya? Yang keempat, adanya penanggalan Hijriyah itu sejak zaman siapa? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sejak zaman Umar, setelah Rasulullah wafat, kekhilafahan dipegang oleh sahabat Abu Bakar Siddiq selama 2 tahun, lalu dipegang oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun. Di dalam kekhilafahan Umar, beliau menginginkan adanya penanggalan Islam. Berbeda pendapat sahabat, ada yang melahiri lahirnya Nabi, ada yang ini, ada yang itu, tapi Umar kemudian memilih hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar berkuasa, Rasulullah sudah wafat 12 tahun lebih, kemudian ditarik mundur. Kemudian ditarik mundur. Kalau ditarik sampai hijrah sekitar 12 tahun lebih, Pak. Tapi kalau sampai hari lahirnya Nabi 40 tahun lebih. Betul? Tarik mundurnya terlalu jauh.
Maka bagaimana mungkin Anda memastikan hari lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal, sedangkan penanggalannya saja hanya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kelima, mereka mengatakan kita memperingati Maulid Nabi karena Nabi katakan pada hari Senin aku dilahirkan. Tentang puasa Senin Kemis, hari Senin aku dilahirkan. Hari Kemis amal-amalan diangkat ke langit. Maka kita katakan hari Senin itu berulang setiap pekan atau setiap tahun? Hari Senin, Pak, itu berulang setiap pekan atau setiap tahun? Setiap 7 hari sekali, betul? Kalau Anda memaksakan dalil itu untuk acara Maulid Nabi, maka maulidnya setiap pekan. Kenapa hanya setiap tahun? Berarti Anda memperingati tanggal, bukan memperingati hari. Padahal hadis tersebut berbicara tentang hari. Bahkan hadis itu pun membantah pemahaman Anda. Karena hari perayaan, hari Aid, hari kesenangan tidak boleh puasa. Sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh seorang berpuasa. Ini Senin Kemis malah Nabi berpuasa. Itu menunjukkan kalau hari Senin dan Kemis yang dijadikan dalil untuk Aid, untuk melakukan Maulid Nabi, keliru. Kenapa dijadikan hari perayaan seperti hari Aid padahal Nabi melakukan puasa? Faham enggak cara pendalilannya? Maka hanya memaksakan dalil saja. Maka dakwah harus dibangun di atas ilmunya Rasulullah wa manittaba'ani, dan ilmunya para sahabat. Kita ini beragama enak, Pak, enak sekali. Ada Al-Quran, ada Sunnah, jelas menunjukkan itu, amalkan. Yang tidak, enggak usah. Kalau ada perbedaan pendapat, tanya kepada ulama yang manhajnya benar. Kalau memang betul-betul ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, saling menghormati sesama muslim, enak. Jadi Maulid Nabi ini perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat. Tapi sejak zaman Nabi tidak ada Maulid Nabi. Sejak zaman Khulafaur Rasyidin 30 tahun kepemimpinan Khulafaur Rasyidin tidak ada pernah Maulid Nabi. Pada zamannya Abu Hanifah, pada zamannya Imam Malik, pada zamannya Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad tidak ada maulid. Baru ada pada abad keempat. Kalau Anda mengatakan Anda melakukan maulid itu dalam kondisi benar, mendekatkan diri kepada Allah, maka yang dulu itu salah. Tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tinggal pilih. Mau mengikuti yang membuat perkara baru dalam agama atau tidak. Ini tantangan. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata berkaitan dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam Hasan Al-Basri, ayat ini adalah ujian. Ujian bagi orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, apakah mereka betul-betul ikut mencintai Nabi, mengikuti ajarannya atau tidak. Karena kalau tidak, maka berarti cintanya adalah cinta palsu, cinta semu, cinta monyet. Cintanya orang-orang yang mengaku cinta kepada Laila. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak pernah mengakuinya. Ada yang namanya Laila di sini. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama, ya.
Nih, ayat ini surah Yusuf ayat 108. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz bin Jabal. Karena Muadz ini asalnya dari Yaman, Pak. Maka Nabi mengutus orang asli situ. Makanya kalau dakwah, kalau bisa putra daerahnya yang dikirim. Yang asli Jawa dikirim ke Jawa. Nanti dakwahnya pakai bahasa Jawa sehingga ada kesamaan. Yang dari Padang kirim, yang dari Aceh, yang dari Sorong kirim. Dakwah sesuai dengan kondisi kaumnya. Karena kalau dakwah dengan orang baru, orang lain, kadang komunikasinya kurang nyambung. Maka Nabi SAW menggunakan Muadz bin Jabal untuk diutus ke Yaman karena melihat Muadz adalah dari Yaman. Maka Nabi SAW berpesan kepada Muadz, "Ya Muadz, wahai Muadz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan datang kepada ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi Nabi kasih tahu, kaum yang kamu datangi adalah ahli kitab. Bukan awam-awam banget, enggak. Mereka punya pegangan ahli kitab, orang-orang Nasoro. Ayo, persiapkan. Tapi ingat, pertama kali yang kau dakwahkan adalah syahadah, tauhid. Tauhid. Bukan politik. Bukan kekuasaan. Tapi kan kita harus merubah umat ini dari atas. Kalau pemimpinnya sudah kenal dakwah, maka yang bawa akan ikut. Ya, ada benernya. Tapi ternyata merubah umat itu tidak semudah itu. Makanya Rasulullah ketika di awal dakwah, beliau sudah ditawari, "Ya Muhammad, engkau pengen harta banyak, kami berikan. Engkau pengen wanita yang paling cantik, kita kumpulkan, kamu pilih sendiri. Kalau kamu pengen jadi tokoh besar di antara kita jadikan tokoh. Tapi tolong jangan dakwahkan tentang dakwah Islammu ini." Nabi menerima? Tidak. Kalau tendensi dakwah Nabi untuk mendapatkan kekuasaan, kepemimpinan, maka Nabi sudah sejak awal punya. Ya. Malahan kalau sudah jadi pemimpin, rakyatnya belum bisa menerima, malah terjadi pemberontakan, kudeta dan seterusnya. Maka Nabi merubahnya dari bawah, bukan dari atas. Merubahnya dari bawah, bukan dari atas. Nabi ingin merubah dari atas. Beliau berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Lalu datang seorang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, rakyat biasa, Pak, buta lagi. Posisinya Nabi sedang ingin agar mereka ini masuk Islam. Pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh besarnya. Datang seorang Arab yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu Nabi cemberut. Sebagai pribadi manusia, lebih mengedepankan tokoh daripada rakyat biasa. Karena apa? Harapannya tokoh masuk Islam, yang lain masuk Islam. Allah turunkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Adzan dulu ya.
Adzan dulu Pak. Adzan. Ya dah, adzan dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hijabun, karena tidak ada penghalang antara doanya tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Ya. Karena orang yang dizalimi doanya mustajab. Dirampas tanahnya, tiba-tiba diklaim oleh orang yang punya, oleh pengembang yang kaya, dia tidak bisa melawan, dihukum, dikalahkan. Hati-hati, doanya kepada Allah Azza wa Jal itu doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Dan kezaliman-kezaliman lain. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Perang ini menggunakan manjanik. Pertama kali digunakan manjanik, yakni untuk melempar itu loh. Dalam perang Khaybar, karena orang-orang Yahudi punya benteng-benteng yang tinggi, Pak. Mereka mau diserang masuk benteng, dari atas tinggal melepaskan anak panah, sehingga kerepotan kaum muslimin mengepung bentengnya Yahudi. Maka dibuatlah manjanik. Itu perang Khaybar. Ketika perang Khaybar, Nabi ingin memilih satu orang sahabat sebagai panglimanya dalam operasi perang Khaybar ini. Maka kata Rasulullah, la u'tiyanna rayata ghadan, aku besok akan memberikan panji, bendera komando. Rayah itu benderanya kecil, hanya simbolis, kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia, dan begitu Rasulnya mencintai dia. Nabi sampaikan kepada sahabat, besok saya akan berikan bendera komando kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memenangkan melalui tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, maka para sahabat di malam hari itu mereka ingin tahu siapa yang akan diberi bendera komando itu. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah, maka tatkala di pagi hari para sahabat mereka bersegera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjuna ay yu'taha, semua sahabat ingin diberikan bendera itu, berharap saya yang diberi. Kalau kita mau perang, jangan saya yang berangkat, jangan saya lah, biar yang lain aja. Kalau sahabat enggak, pengennya saya yang maju jadi panglima. Jadi keberanian itu ada pada para sahabat. Faqala, lalu Nabi bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Berarti yang akan diberi adalah Ali. Faqila, dikatakan huwa yashtaki ainaihi, Ali sedang sakit mata sehingga tidak berangkat, sakit. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi, lalu diutuslah sahabat untuk menemui Ali dan dibawa di hadapan Nabi. Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu, lalu Nabi memberikan air liurnya ke mata Ali dan mendoakan kesembuhan.
Ya, fabara'a ka'allam yakun bihi waja', maka tiba-tiba sembuh. Ya, sembuh seperti tidak pernah sakit. Tapi ingat, ini adalah barokah tubuhnya Rasulullah. Boleh kita ngalap berkah dengan tubuhnya Nabi, boleh. Air liurnya, jenggotnya, rambutnya, ya, kulitnya, kukunya, apa aja. Karena tubuh Nabi itu berkah. Boleh? Boleh. Tubuhnya Rasulullah itu berkah. Tidak ada perbedaan. Tapi harus dipastikan itu adalah milik Rasulullah. Jangan di abad sekarang tiba-tiba ada orang yang mengklaim ini rambut Rasulullah. Ketika dikatakan diingkari, lalu kamu mengingkari berkahnya Rasulullah. Ini keliru. Bahkan ada botol aqua kecil dijual, ya, air bekas celupan rambut Rasulullah. Pikirkan saja, 14 abad Pak, rambutnya masih ada. Itu bagaimana ngawetinnya? Terus siapa yang menyimpan pertama kali? Kemudian orang ini wafat, siapa lagi yang menyimpan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya ya. Tapi kekritisan ini tidak ada, sehingga umat langsung menerima saja. Oh, rambut Rasulullah, lalu sedih. Aduh, rambut Rasulullah. Terbawa perasaan. Kita tidak mengingkari keberkahan Nabi SAW, tubuh Nabi. Tapi betul tidak itu milik Nabi? Jangan-jangan bukan. Jangan-jangan bukan. Bahkan ada yang punya rambut Nabi itu banyak Pak. Kalau diikat itu segini tebelnya. Panjang, kemudian tebelnya segini. Kemudian diikat gitu ya. Banyak gitu. Itu cara ngambilnya gimana di Nabi? Apa Nabi dipotong terus diminta, atau ini dari mana? Ya, maka perlu kritis umat. Adapun apa yang di luar tubuh Nabi, pakaian Nabi, sendal Nabi, kopiah, surban Nabi, itu tidak. Barokahnya bukan barokah muntakilah yang kemudian bisa diberkahi. Sampai-sampai ada orang yang punya kopiah bentuknya seperti sendal. Mana ada yang pakai enggak di sini? Warnanya hijau itu ya. Kenapa? Itulah bentuk terompahnya Rasulullah. Jadi dia ngalap berkah dengan bentuk saja. Ini keliru Pak. Mana ada yang punya? Coba tunjukkan. Nah itu tuh. Ya, tidak boleh diyakini ya bentuk terompahnya semacam itu. Sampai segitunya Pak ngalap berkah. Ingat, keberkahan ini hanya milik Rasulullah. Makanya Abu Bakar tidak melakukan ini. Umar, Utsman, Ali tidak pakai air liur. Enggak. Ya. Ini perlu diingat. Maka tidak ada keberkahan yang semacam itu. Kalau mau mendoakan monggo silakan, karena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meyakini air liur orang soleh itu berkah, ini butuh dalil. Butuh dalil. Tidak bisa kemudian air liur orang semuanya berkah, nanti jadi rebutan tempat minumnya. Ya. Fabara'aka alam yakun bihi waja', maka Ali sembuh tiba-tiba. Kemudian Nabi SAW memberikan bendera itu kepada Ali. Kemudian Nabi bersabda, "Unfudh ala rislika," ayo berangkat, hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu sampai di tempat mereka, thummad'uhum ilal Islam, kemudian seru mereka untuk masuk Islam.
wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, kabarkan kepada mereka terhadap hak-hak Allah ya dari mereka. Fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, sungguh engkau memberikan hidayah kepada satu orang itu lebih baik daripada unta merah ya, unta yang paling berharga pada masa itu. Ada unta yang warna coklat, ada yang keabu-abuan, ada yang kehitam-hitaman. Unta merah itu yang paling bagus, yang paling mahal. Ya. Jadi memang grade-nya grade A. Ya. Yang paling disukai oleh orang, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab, ini bisa sampaikan pada malam hari ini yang berkaitan dengan dakwah kepada tauhid, bahwasanya dakwah harus berdasarkan ilmu pun harus ilmunya Rasulullah melalui riwayat-riwayat dari Nabi. Itu pun ilmu harus didasari pemahaman sahabat, ana wa manit taba'ani. Kemudian dakwah, inti dari dakwah adalah tauhid, bukan untuk mendapatkan kekuasaan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Allahu a'lam. Barangkali ada yang mau bertanya, tafadhal, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Ikhwan, akhwat? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, enggak jelas apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari saya dan dari syaitan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.